memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Katakan, ku tak menyerah. Ku tak menyerah. Pagi Bu. Ku tak mengerti. Ku tak mengerti, tetap berserah. Keyakinan di dalam hati. Selamat pagi Bu Baby. Pagi Bu Lia. Halo. Bu Mariana. Selamat pagi. Sehat. Bu Duma, apa kabar? Selamat pagi Bu Duma. Udah nih sama Bu Duma. Udah lama. Baru oh. Shalom. Selamat pagi. Salam, selamat pagi nih family. Kakak Selamat Bimo, selamat pagi Dina. Itu Eda. Baca, saya selamat Salinda, Bu Bimo, Bu Mariana. Selamat pagi, salam. Salam juga mana buat yang lainnya. Ada Bu Duma. Kalau nggak kurang kita, kalau nggak ada Bu Duma. Salam Mbak Buna, selamat pagi. Selamat pagi Bu Duma. Halo Bapak Ibu semua, selamat pagi. Selamat pagi ya Buna. Semangat jangan kasih kendor. Amin. Oke, Ibu Duma, selamat bergabung kembali ya Bu. Iya, makasih ya Buna. Buci Duma. Selamat pagi ya Buna, Bapak Ibu sekalian. Terkasih, puji Tuhan ya. Semuanya sudah berkumpul. Ya, selamat pagi untuk ya Buni Kartika, Ibu Acan, Ibu Duma, Ibu Femi, Pak Jusman dan Bu Nancy, Ibu Lingga, Ibu Marina Sitepu, Amaratna, Shalom Amaratna, selamat pagi. Juga untuk Ibu Rika, Ibu Sekar, Ibu Sinai, Ibu Ayen, Ibu Biho, apa kabar Ibu Biho? Juga Ibu Dora Gunawan, Ibu Leli Kristiani, Pak Hendri Gunawan, lalu kemudian Ibu Heriana Wijaya, Bu Irma, Bu Laura, Shalom Bu Laura, juga Pak Mardani, Ibu Mimi, Shalom Abuna. juga Ibu Risma, Bu Sekar, Bu Yani, Mbak Uum. Shalom, selamat pagi Mbak Uum. Ya, ada Ibu Afrina juga sudah bergabung. Ibu Rika sehat ya Bu Rika ya? Sehat. Puji Tuhan, mantap. Oke, kita tepuk tangan dulu sama-sama di tempat kita masing-masing. Wah, luar biasa. Baik Bapak Ibu yang terkasih, semuanya harus tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan yang memberi kekuatan dan kesehatan. Amin. Amin. Ya, untuk itu kita mau sama-sama langsung satu di dalam doa. Mari kita siapkan diri ya. Kita mau berdoa, kita mau siapkan semua yang kita perlukan untuk memulai BW ini.
agar pertemuan ini memberikan dampak yang luar biasa, yaitu sebuah perubahan yang nyata. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang mulia, di hadapan tata kasih karunia-Mu kami merendahkan diri, kami menundukkan diri kami mau belajar tunduk dan taat akan firman Tuhan. Kami mau belajar menjadi orang yang sungguh-sungguh berkenan, bukan hanya sekedar wacana atau teori dan rencana, tetapi sebuah pernyataan iman dan perlakuan kehidupan yang nyata, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan kami pun memberikan gambaran yang nyata tentang orang-orang yang berkenan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Engkaulah yang memberi kekuatan untuk kami semua, dan Engkaulah yang memberikan kami pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjaga setiap buah kandungan, Engkau yang menjaga setiap pekerjaan, pelayanan dan juga karir apa yang ada pada kami, karena kami semua yang memiliki pemberian daripada-Mu, kami rindu untuk mengembalikan kepada kemuliaan-Mu supaya nyata dalam kehidupan kami. Amin. Oke, kita mau sama-sama menaikkan pujian ya Bapak Ibu. Sementara Bu Linda Lau, Bu Marlina Situmorang juga sudah mulai bergabung, dan juga Pak Musa Lembang sepertinya. Puji Tuhan. Baik, ini pujian yang akan kita naikkan ya Bapak Ibu yang terkasih. Sebentar ya. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah.
Tuhan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, 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 hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab hidupku adalah anugerah dan semuanya bukan karena kekuatanku sendiri. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan ya. Kita tepuk tangan. Oke Bapak Ibu yang terkasih. Baik, puji nama Tuhan, kita semua sudah siap untuk memulai hari ini. Saya percaya Bapak Ibu udah siap catatannya ya. Karena kita sudah masuk nih di pasal berikutnya. Untuk itu kita mulai sekarang ya Bapak Ibu. Yuk mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu terkasih, sebagai anugerah terbaik ya, warisan yang luhur dan mulia yang harus kita wariskan selanjutnya kepada anak cucu kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita buka di 2 Raja-Raja.
Di 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 sekarang ya. Oke. 2 Raja-Raja pasal yang ke-23. Baik, Bapak Ibu, kita mulai baca ya. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengarnya mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi debu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada di dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melech, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas sotoh, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasya di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan diremukan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel, untuk Ashitoret dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom dewa kekejian sembahan orang Ammon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mesbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Mesbah dan bukit pengorbanan itu
pun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkannya. Lalu ditumbuknya halus-halus menjadi debu dan dibakarnyalah tiang berhala. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnya lah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana. Lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan dimenajiskannya. Sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. Ia berkata, apakah tanda keramat yang kulihat ini? Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini. Lalu katanya, biarkanlah itu, janganlah ada orang menjamah tulang-tulangnya. Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan dijauhkan oleh Yosia. Dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya, lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Stop sampai situ dulu. Baik, Bapak Ibu yang terkasih. Yang akan kita bahas hari ini adalah apa yang Roh Kudus ingatkan tentang sebuah tindakan nyata dalam kehidupan kita, ya. Kita kan mengawali tahun baru dengan janji Tuhan nih ceritanya. Janji Tuhan yang akan membuat Bapak Ibu dan saya mendapatkan berkat yang berkelimpahan, penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah habis-habisnya, dan tuntunan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu kita meresponi kan, yang pastinya seperti yang kemarin. Mulai dari kita belajar meletakkan Alkitab di tempat di mana kita bisa lihat. Supaya kita tidak lupa dengan identitas kita sebagai seorang yang percaya. Dan kita menjadikan Alkitab sebagai GPS kehidupan kita yang akan menuntun kita dengan format sesuai dengan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ya. Dan hari ini itu tantangannya. Apa Bapak Ibu? Perubahan. Ya. Tentu yang kita lihat Bapak Ibu, kita bisa lihat di ayat yang sudah kita baca tadi, ya. Satu demi satu kan kita baca tuh tadi tuh. Bagaimana Yosia ini benar-benar secara eksplisit satu demi satu dia babat semua itu. Dia lihat mana yang gak pas, yang gak berkenan, dia babat habis semua. Bahkan dia tumbuk, dia bakar, dicari lagi, ditumbuk, dibakar lagi, sampai orang-orang pelakunya ya yang menyebabkan bangsa Israel itu berdosa, itu disembelih di sana dan dibakar sampai tulang-tulangnya habis. Ya, tapi ini bukan berarti kita langsung cari orang yang bikin kita berdosa lalu kita bakar orang, yang enggak gitu juga Bapak Ibu ya. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam kehidupan kita, ya, hari ini Roh Kudus ingatkan begini. Apa sih yang menyebabkan kita itu suka jatuh di hal yang sama? Saya ulangi ya. Dalam kehidupan kita, apa sih yang menyebabkan kita itu suka jatuh di hal yang sama? Kalau memang itu suka membuat jadi penyebab kita jatuh di hal yang sama, lebih baik kita tinggalkan. Ya, lebih baik kita bumi hanguskan ibaratnya gitu. Lebih baik kita anggap itu sampai tidak ada, ya. Jadi bukan berarti saya langsung menyarankan Bapak Ibu untuk menumbuk orangnya atau membakar rumahnya atau menghancurkan mobilnya gitu, bukan ya Bapak Ibu yang terkasih. Tapi kita lihat di sini, apa yang menyebabkan? Apa sih maksudnya Abuna? Loh, enggak tahu. Kan cuma Bapak Ibu yang tahu. Saya tidak tahu. Kalau memang ada hal yang saya sampaikan ini ternyata pas dengan apa yang Anda alami, berarti Bapak Ibu yang harus introspeksi diri,
Lalu Bapak Ibu yang berikhtiar untuk melakukan sebuah sikap perubahan. Karena bicara mengenai keberhalaan, itu bicara bukan tentang dalam bentuk patung saja. Ada banyak orang yang menyembah kesombongan dirinya sendiri. Dia tidak mau mengusir dan mengasingkan diri dari kesombongannya itu. Ada orang-orang yang menyembah rasa minder dalam dirinya sendiri. Dia tidak mau untuk mengubah dan mengusir dari rasa mindernya itu. Ada orang-orang yang lebih nyaman dengan kesendiriannya, dengan pengertiannya sendiri, dengan sikap egonya sendiri. Ini sama seperti berhala-berhala yang menyebabkan kita itu jatuh di hal yang sama. Nanti di hari Minggu kita dengar firman Tuhan, atau misalnya pas di BW dengar firman Tuhan, dikuatkan. Besok nih kalau kita nggak buang, itu kita akan jatuh lagi di hal yang sama. Kita mudah pamer barang ke orang, atau kita mudah, mohon izin ya, kalau ngomong itu besar sekali, pokoknya dia tidak mau dikalahin sama orang lain. Atau dia nggak berani untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Semuanya serba minder. Semuanya serba nggak percaya diri. Nggak berani. Semuanya serba nunggu dan nggak punya inisiatif. Saudara, ini hal yang berbahaya di dalam kehidupan akhir zaman ini. Ya, apalagi sudah begitu ditambah masih percaya sama rasi-rasi bintang. Anda sudah baca tadi. Untuk semua yang dibuat sebagai lambang rasi bintang aja, sama Raja Yosia itu dibakar habis, dihancurkan. Ini yang saya katakan bahwa ini luar biasa. Perubahan yang mendasar membawa ke arah yang lebih baik. Tahun yang baru, di awal tahun, di awal minggu ini, semua orang apa sih resolusinya? Pasti lebih baik dari tahun yang lalu. Akan tetapi tidak akan bisa terjadi sesuatu yang baik atau lebih baik kalau kita tidak melakukan sungguh-sungguh perubahan mendasar yang memang membawa kita ke arah yang lebih baik secara nyata. Tetapi tidak semua orang mau rela untuk melakukan transformasi atau perubahan yang nyata, yang mendasar. Kenapa? Karena itu menimbulkan rasa sakit. Itu yang pertama. Sakitlah karena egonya yang disentuh. Sakitlah karena masa lalunya yang dikuaklah kembali. Sakitlah karena tentu saja perubahan yang mendasar bisa berpotensi menyebabkan seseorang itu keluar dari, kehilangan dari zona yang membuat dia nyaman gitu loh. Bahkan ada juga yang kehilangan pendapatan secara reguler, ya, kekuasaan atau jabatan yang awalnya dimiliki gitu. Makanya Bapak Ibu, perubahan pada dasarnya dirindukan oleh semua orang. Tetapi selalu ada perlawanan yang sengit dan sulit untuk sebagian orang, karena itu menyangkut apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Namun Yosia, seorang raja yang berani, Raja Yehuda, dia berani melakukan sebuah transformasi perubahan yang mendasar ke arah yang lebih baik. Mungkin lebih tepatnya ya kalau dikatakan bukan transformasi ini sebenarnya, ini sebuah revolusi. Berarti kalau kita simpulkan, perubahan mendasar yang menuju ke arah lebih baik adalah sebuah yang menghasilkan sebuah revolusi. Karena setelah ia mengalami transformasi personal, setelah Taurat sudah ditemukan dan dibacakan kepadanya, dia langsung melakukan transformasi sosial. Dasarnya apa? Iman kepada Tuhan yang hidup. Jadi kalau saudara dan saya merindukan tahun ini mengalami sebuah perubahan yang lebih baik dari yang sebelumnya, dan setiap perubahan yang mendasar yang kita lakukan itu nyata kita rasakan, modal dasar pertamanya adalah apa? Kita harus sama seperti Yosia. Apa itu? Kita mencintai Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Itu Bapak Ibu.
Kita lihat di ayat yang ketiga. Ya. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan 1. Mengikuti Tuhan. 2. Tetap menuruti perintah-perintahnya. 3. Peraturan-peraturannya. 4. Dan ketetapan-ketetapannya. 5. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Berarti kalau dikonversi ke kehidupan kita sekarang, diproyeksikan, itu apa artinya? Dia pelaku firman yang nyata. Enggak cuma sekedar baca firmannya saja, tapi dia melakukannya. Perubahan sosial yang tidak dipenuhi dengan kepura-puraan. Dengan segala kekuatan yang dimiliki dan kapasitas jabatan yang dia miliki, dia halau, dia musnahkan praktek-praktek keberimanan palsu. Karena Yosia ini salah satu atau bukan mungkin satu-satunya ya, yang berani melakukan transformasi secara radikal, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara mengenai sebuah kata radikal, revolusi, transformasi, ini kan ada tahap ya. Pertama transformasi dulu, yang kedua revolusi. Orang akan melihat sebuah perubahan yang nyata karena apa? Karena transformasi itu radikal banget. Intinya gini, nggak ada tawar-menawar. Nah sekarang coba kita lihat di dalam diri kita. Kita ini masih tawar-menawar nggak sih sama kebenaran di dalam diri kita? Kan setiap pagi kita diingatkan kan? Aduh, kayaknya itu saya tuh. Tapi kita tawar lagi sama Tuhan. Ntar dulu lah Tuhan. Ya kita jujur apa adanya. Oke lah, kita mau tawar-menawar. Tapi mau sampai kapan kan gitu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau ditanya transformasi itu frase yang memiliki satu makna apa sih? Saya katakan itu sebuah makna yang indah sebenarnya. Tapi itu hanya bisa menjadi sebuah yang indah kalau orang itu punya nyali melakukannya. Dan pagi ini, saat ini, Abuna mau mengajak Abuni dan semuanya. Yuk kita tunjukkan kepada diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita dan di hadapan Tuhan. Kita tuh orang yang punya nyali. Jangan cuma punya nyali untuk berbohong. Jangan cuma punya nyali untuk mencuri. Jangan punya nyali untuk pura-pura. Jangan punya nyali untuk memanfaatkan orang. Jangan cuma punya nyali untuk ngambil keuntungan dan lain sebagainya. Jangan punya nyali untuk cuma bisa dilihat orang. Tapi Abuna mau mengajak punya nyali untuk melakukan perubahan yang radikal. Ya ini kan ajakan Abuna saat ini. Bisa saja dilakukan hari ini, bisa juga teraplikasi besok. Itu semua ada di tangan kita masing-masing. Jika Anda sebagai seorang direktur, atau Anda seorang pemimpin dalam organisasi, atau dalam rumah tangga lah, jadilah sosok yang bernyali. Bernyali untuk apa? Bernyali untuk melakukan kebaikan dan kebajikan layaknya seorang pemimpin yang bisa membawa perubahan nyata bagi istri dan anak-anakmu. Menjadi suami yang berbeda dengan suami-suami yang sebiasanya. Menjadi orang-orang tua yang bijak lebih dari yang lain-lainnya. Saya percaya Bapak Ibu, kalau ini kita dengar, kita dapat dan kita ditegur, itu karena apa? Sama seperti kita menegur cucu kita, menegur anak kita, menantu kita. Janganlah kamu begitu. Nanti kalau kamu lakukan itu, kamu gak baik dilihatnya. Sama Bapak Ibu. Roh Kudus Tuhan itu adalah penghibur dan juga apa? Penolong yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika ia naik ke surga. Itu perbedaannya. Ketika Yesus Kristus atau Isa Al-Masih naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya dan ada malaikat juga yang mendampinginya, dia menganugerahkan penolong kepada kita. Gak cuma sekedar naik doang gitu. Habis itu kita ditinggal, sudah suruh nyari-nyari gimana caranya.
Enggak, langsung dianugerahkan penolong. Sekalipun statusnya sudah berubah. Kenapa? Karena dia akan menyambut kita di awan-awan yang permai nanti. Tapi sebelum itu terjadi, kita sudah disambut juga oleh Tuhan. Apa itu? Ketika saudara dan saya semakin naik menjadi kepala dan bukan ekor, tidak pernah turun. Disinilah sambutan-sambutan Tuhan akan kita terima. Amin. Dari promosi jabatan, berkat yang diberikan, janji yang digenapi, mujizat yang nyata yang kita alami. Bukankah itu kerinduan kita? Karena itu membawa perubahan nyata buat kehidupan kita kan. Berarti sudah seyogyanya bagian kita adalah bernyali untuk melakukan perubahan yang nyata. Berubahlah supaya perubahan itu bisa membawa sebuah pembedaan dari yang sebelum menjadi yang sudah mendengar. Karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu. Mau kan berubah? Coba taruh tangan di dada sama-sama. Aku mau berubah. Aku harus bernyali untuk berubah. Yes. Harus punya nyali kita Bapak Ibu. Dulu saya lebih bernyali berdosa Bapak Ibu. Jujur aja. Dulu lebih bernyali bohong gitu ya. Iya. Tapi kalau sekarang yuk saya mau berubah. Saya lebih baik bernyali untuk kebenaran dan kebaikan. Amin. Bernyali untuk kemuliaan Tuhan, ya kan? Iya, jangan kita nyalinya untuk yang ngarang-ngarang saja. Tapi kita nyali untuk sebuah perubahan yang real, yang nyata, ya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama berdoa. Ada beberapa pokok doa yang sudah masuk. Puji Tuhan. Ya. Ya intinya Bapak Ibu, berani melakukan perubahan memang beresiko, ya. Namun tidak ada hidup tanpa resiko kan. Jadi ya udah, kita harus bernyali untuk berubah karena ujung-ujungnya sama aja. Semuanya serba ada resikonya. Oke, kita mau satu di dalam doa ya. Bapa Surgawi, terima kasih, Roh Kudus, ini hati kami. Kami meletakkan tangan di dada ini karena di dalam sini ada hati kami, ada suara hati kami. Bukan sekedar organ tubuh saja, tetapi ini sebuah pernyataan. Di dalam kami itu ada kami secara rohani. Dan kami mau punya nyali yang benar untuk bernyali berubah. Ketika kami mendapatkan kebenaran dan itu menggugah rasa nurani kami, kami harus berani ambil sebuah langkah besar. Memang langkah ini cukup radikal. Mungkin saja ada pihak-pihak yang melawan kami, tidak sepakat dengan kami. Tetapi kalau Raja Yosia saja berani melakukan di hadapan Tuhan karena dia mengasihi, percaya dengan segenap hati, kekuatan dan jiwanya, maka kami pun juga rindu untuk melakukan hal yang sama. Supaya setiap suami, istri, pimpinan perusahaan, karyawan, apapun dan siapapun keadaan kami adalah pribadi-pribadi yang bernyali untuk melakukan perubahan, dan perubahan itu membawa sebuah kebaikan yang nyata lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang hidup, yang telah turun ke dunia, inkarnasi jadi manusia, mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga mengalahkan maut, dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami yang percaya dan sebagai jalan yang lurus menuju ke rumah Bapa yang kekal. Sementara kami di dunia ini, kami percaya tuntunan Roh-Mu yang kudus dan firman-Mu yang benar, itu yang memberikan kami dalam kehidupan yang nyata. Terima kasih Engkau sudah mempermudah segalanya bagi kami. Terkadang kami yang sering mempersulit rencana Tuhan. Untuk itu kami minta ampun sama Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa untuk Ibu Duma. Puji Tuhan yang sudah sampai di Jakarta dengan selamat. Namun kami juga rindu untuk mendoakan boru dari Ibu Duma, yaitu Lisbeth, dan helanya yaitu Munte,
dan juga cucunya yang mau berangkat ke Depok agar mereka sehat dalam perjalanan pulang menuju ke Depok. Juga cucunya Ibu Duma Theo semakin dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cucu Matthew yang dirawat di Rumah Sakit Siantar dari tanggal 3 Januari sampai hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami mau perkatakan oleh bilur-bilurnya, Tuhan memberi kekuatan dan pemulihan secara nyata sehingga kerinduan hari ini bisa pulang atau besok berangkat ke Jakarta boleh berjalan dengan baik dan lancar menggunakan kendaraan atau jalur darat, dan mereka semua aman, tetap semangat dalam berkat Tuhan. Perjalanan mereka perjalanan yang menyenangkan dan bisa bertemu dengan semua keluarga besar. Kami juga berdoa untuk cucu dari Oma Dora Gunawan dan Opa Henry, yaitu Ferelin, yang kami percaya pasti pulih dari sakitnya. Dan hamba juga mungkin Bapak Ibu yang lain beserta Abuni, juga anak-anak kami, cucu kami yang mungkin saat ini memang sedang dalam kondisi pancaroba, ada batuk pilek dan lain sebagainya. Apapun yang sedang berkumandang di luar sana, kami tidak akan terpengaruh. Kami hanya percaya, kami lakukan apa yang mesti kami lakukan, dan kami yakin Tuhan yang menjaga kesehatan kami. Kami juga bekerja sama dengan cara Tuhan, sehingga sekalipun kami mungkin masih ada sedikit batuk pilek dan lain sebagainya, tetapi ini tidak menyurutkan semangat kami dalam bekerja, tidak menurunkan etos kerja kami. Kami tetap maksimal dalam mengerjakan tugas tanggung jawab kami, sebab Engkaulah kekuatan kami. Dan Tuhan, at the end, kami merindukan dan kami menyerahkan putri kami yang terkasih, Talia Natania Hermawan, yang tepat hari ini bertambah 1 tahun ya Tuhan. Tepat hari ini Talia berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberikan cinta kasih Tuhan semakin besar dalam kehidupannya. Kerinduannya untuk mengambil bagian di kegiatan rohani di sekolah. Tuhan memberikan keamanan melalui Talia. Tuhan memberikan peringkat yang terbaik. Tuhan memberikan kepintaran dan kecerdasan. Cantik di luar dan juga cantik di dalam. Kehidupan rohaninya bertumbuh, menjadi teladan bagi teman-temannya di Krasjen, dan juga menjadi teladan bagi teman-temannya di sekolah. Kami mau perkatakan putri kami Talia adalah generasi alfa yang memiliki perjanjian Engkau dengan Abraham yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau anugerahkan Talia seperti setetes embun yang selalu menyejukkan dalam keluarga kami. Terima kasih untuk anugerah yang terindah dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa. Dijauhkanlah Talia dari orang jahat. Dijauhkanlah dari predator anak. Dijauhkanlah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Malaikat-Mu melindungi dan mengiringi setiap langkah hidupnya. Roh Kudus-Mu selalu menolong dan menyertainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu sekalian, bukalah tangan dan hatimu, arahkan imanmu kepada Allah Abraham yang memberikan perjanjian berkatnya. Dan inilah merupakan janji berkat di tahun ini. Bagaimana Allah sendiri berfirman, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terimalah berkat keturunan, berkat kelimpahan, berkat keamanan, berkat keadilan, kemakmuran, dan kemasyuran. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan dan masa depan yang penuh harapan, indah pada waktunya.
Ia Tuhan yang sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dialah Yesus Kristus, Immanuel, Allah yang menyertai saudara dan juga saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati dan percaya berkat tahun ini, berkat-berkat yang spektakuler. Sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Gak lengkap ya kalau kita gak nyanyi buat Talia ya. Mewakili Talia ini ada yang mirip ya Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu ini. Oke, sebelum Talia ada ini dulu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Talia. Happy birthday Talia. Happy birthday Talia. Happy birthday, happy birthday Talia. Shalom Bapak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih akan disampaikan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas doanya. Buat Dedek Talia, panjang umur, sehat selalu ya nak. Tuhan berkatimu. Terima kasih Mariana. Selamat ulang tahun buat Talia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat Talia. Terima kasih di sini. Terima kasih. Semoga panjang umur dan bahagia. Terima kasih. Amin. Amin. Selamat ulang tahun Talia, cucu Oma yang cantik. Terima kasih Oma Dora. Terima kasih. Ulang tahun Talia. Kasih Abuna doanya untuk anak saya. Terima kasih juga Ibu Duma, terima kasih Bu Femi, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa lagi kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Amin. Dan Abuni. Ya benar. Terima kasih ya. Happy birthday. Selamat tahun Talia. Tuhan selalu menyertai engkau, selalu menjadi berkat bagi orang banyak. Selalu menjadi anak yang baik, pintar, cantik, turut sama orang tua, kata-katanya. Inilah doa dan permohonan Oma Lingga untuk Talia. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Lingga. Terima kasih ya Buna. Terima kasih ya Buni. Selamat ulang tahun untuk Talia. Sehat dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih Ibu Seka. Terima kasih juga Pak Mardani. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, mohon izin ya, kita harus beraktivitas kan. Kalau gitu kita sama-sama kasih jempolnya. Kita punya Tuhan yang apa? Ingat apa Bapak Ibu? Baik, sangat baik, Sangat baik. Selamanya baik. lalu Tuhan Yesus selamanya baik. Namanya Yesus Kristus. Kasih tos dan dadah. Sampai jumpa besok. Bye. Makasih Abuna. Makasih Abuna. Terima kasih Abuni. Bye. Terima kasih juga. Si Abun